perjuangan Bu Ida akhirnya Kak Kumi dapat dunia, dapat akhirat. Iya, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Jadi percayalah, pokoknya kalau kita jadi inget ya, kadang tuh Allah narik apa yang kita punya karena pengen ngasih yang lebih gitu. Narik yang kita punya karena pengen ngasih yang lebih. Tapi kadang yang ditariknya itu, yang mau dikasih lebihnya itu udah ngomel-ngomel duluan gitu. Padahal kan Allah punya rencananya lain yang lebih besar gitu buat kita. Iya bener itu. Kan ada orang ya pemirsa minta-minta sama Allah supaya bisa punya rumah gitu kan. Padahal dia ngontrak. Terus sama Allah dipampetin rizkinya gitu ya. Terus kemudian dipampet, diusir dari kontrakan. Nah dia nggak sadar, bukan Allah nggak kasihan sama dia. Justru itu cara Allah supaya dia kemudian bisa punya apa? Punya rumah. Bisa punya rumah. Pertanyaannya, berarti Allah nggak kasihan dong sama yang punya kontrakan. Karena gara-gara Allah mampetin rizki itu orang, dia nggak bisa bayar kontrakan kan. Jadi si penerima kontrakan nggak dapat duit. Nah jawabannya gimana? Kan ada orang lain yang nempatin itu. Orang lain nempatin kan baru nanti. 4 bulannya belum kebayar. Gimana? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Semua orang harus buka mata. Rizki itu selalu 100%. Gak mungkin gak 100%. Jadi ketika Allah kurangin di sini, Allah lebihin di sini. Misal, ketika 4 bulan nih orang gak bisa bayar kontrakan, ternyata yang punya kontrakan hamil 4 bulan. Begitu. Paham gak? Oke, kita sekarang kembali ke Bu Ida. Bu Ida, apa rasanya Bu Ida ketika Allah membuat Bu Ida yang bukan ustazah, yang bukan guru ngaji, yang bukan anak siapa gitu. Tapi ternyata punya santri sampai puluhan sebelum COVID. Ya, kemudian ada Ananda, Miftah dan Bahrul, santrinya Bu Ida yang malah sekarang ada di Mesir. Apa rasanya Bu Ida? Kalau Miftah di Mesir, kalau Bahrul di Depok Ustadz. Oh, Bahrul di Depok, Miftah di Mesir. Iya. Oke, apa rasanya tuh? Ya, alhamdulillah luar biasa. Saya bersyukur banget Ustadz, nggak nyangka. Dulu saya ngiri sama guru ngaji. Kapan jadi guru ngaji dapat akhirat gitu. Tiba-tiba sekarang bisa ikut andil lah. Pernah nyimakin yang sekarang ke Mesir, saya pernah nyimakin. Yang ke Depok, pernah nyimakin mereka setoran gitu. Alhamdulillah walaupun masih OTW ini Ustadz doain pengen jadi hafizah juga. Cuman alhamdulillah udah bisa ikut andil nyetak hafiz. Amin. Kalau soal setoran, ya, Bu Ida, kalau soal setoran, ini kru tiap pagi dia setoran. Masya Allah. Allahu Akbar. Cuman setorannya yang lain. Ini cerita setoran tuh maksudnya setoran Quran ya. Jadi ada guru, kita datang, kita baca Quran, kita kemudian menyimak. Ya, apa disimak bacaan kita itu namanya setoran. Ya. Kalau yang lain setorannya emang beda. Oke, di sini ada Ananda Miftah ada? Hadir, ada. Oh, assalamualaikum Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota mana di Mesirnya? Di Kairo ini. Di Kairo. Udah kuliah? Apa masih? Udah kuliah atau masih di Udah 2 tahun lebih. Tahun keberapa? Udah 2 tahun. Masya Allah. Ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan Suruddin di bidang tafsir. Masya Allah. Nah, Miftah. Ini sih Miftah udah bukan Ananda lagi ya. Udah kumisan. Udah kumisan, udah jenggotan. Miftah, ceritain dong tentang Bu Ida, tentang pengalaman ketika dulu di rumah tahfiz gitu. Ya silakan Miftah. Waktu itu saya keluar dari pesantren tahun 2017. Setelah hari raya saya ke Jakarta. Ke Jakarta saya emang nyari-nyari rumah tahfiz gitu ya. Dari Darul Quran.
Akhirnya saya nemu di sekitar, terus saya selama di sana kurang lebih 5 tahun 5 bulan. 5 bulan. Mulai dari Desember sampai akhir Desember. Nah, terus bisa berangkat ke Mesirnya? Kalau bisa berangkat ke Mesirnya sebenarnya gara-gara ibu haji, kan? Karena sami'na wa ata'na kepada guru. Allah. Awalnya sih waktu daftaran ke Mesir, teman-teman sedang ngajak, tapi sebenarnya saya nggak mau gitu, maunya ke Brunei. Tapi 3 hari sebelum penutupan, saya dipanggil sama Bu Haji, kita coba aja, kali aja dapat gitu. Karena saya sami'na wa ata'na, ya alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah satu buah dari perjuangan Bu Ida. Bu Ida akhirnya Kakumi dapat dunia, dapat akhirat. Iya, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Jadi percayalah, pokoknya kalau kita memang berkhidmat sama Quran, kemudian banyak sedekah, banyak sholawat, terus berpikir positif, maka insya Allah bakalan dapat itu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustadz Miftah, terima kasih. Salam hormat buat syekh-syekh di Mesir ya. Mudah-mudahan jadi jalan juga buat santri-santri Darul Quran dan pesantren-pesantren lain se-Indonesia untuk menuntut ilmu di Mesir insya Allah. Kembali kepada Bu Ida. Bu Ida, apa sih kasih sayang Allah yang paling besar yang Bu Ida rasakan? Yang paling besar saya kepengen anak-anak saya hafal Al-Quran semua. Ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan ketiga putri saya pernah mondok di rumah Ustadz. Dan itu gratis Ustadz kasih. Itu yang paling besar bagi saya. Alhamdulillah anak-anak saya masih tetap istiqomah ke Al-Quran. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah juga saya punya mantu juga yang juga di Mesir juga sekarang lagi S3 itu juga karunia juga. Allahu Akbar. Ya udah Bu Ida, sekarang Bu Ida doain pemirsa. Bu Ida angkat tangan, doain pemirsa biar pemirsa punya keberuntungan lebih daripada Bu Ida. Bismillah, silakan Bu Ida. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang nonton TV ini, semua yang ikutin acara ini dan semua muslim di Indonesia bisa menghafal Al-Qur'an, bisa punya pesantren, bisa mencetak hafiz dan hafizah ya walaupun Allah, dia amin. Bukan ustazah. Amin. Dan mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur sekeluarga selalu disehatkan, dilindungi dari segala mara bahaya ya Allah. Jadikanlah juga anak cucu keturunannya soleh dan solehah, hafiz dan hafizah, ahlul Quran, ahli sholat, ahli puasa dan ahli surga. Jadikanlah semua pengusaha yang sukses ya Allah, yang rezekinya bisa manfaat untuk seluruh umat. Dan jadikanlah kami semua penghafal Al-Quran yang bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebentar ke Bu Juansi ya, ke Bu Juansi dari Jakarta. Ini sahabatnya Bu Ida ya. Ya, assalamualaikum Mbak Juansi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priuk, Ustadz. Tanjung Priuk, Masya Allah ikannya cakep-cakep banget di belakang itu. Iya, di Tanjung Priuk. Iya. Jakarta Utara. Jakarta itu. Iya, kan dekat laut, Ustadz. Oh, makanya di belakang ada ikan gitu di kolam. Di pinggiran laut, ya. Iya, Ustadz. Bu, Mbak Juan, apa ya cerita tentang Bu Ida nih? Atau cerita apa yang bisa disampaikan ditambahin sama Mbak Juan? Baik, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal dengan Ibu Hajah Ida sejak sudah lama sebenarnya, berangkat dari saya diajak teman Ibu kepala sekolah di Sunterjaya, Ibu siapa yang namanya ya lupa, itu diajak umroh. Jadi saya pertama kali kenal dengan Bu Hajah Ida, yaitu beliau
sebagai agen umroh. Alhamdulillah, iya. Jadi saya dengan ibu saya, dengan teman-teman saya juga, saya ajak teman-teman juga ikut umroh dengan Bu Haja Ida. Bahkan alhamdulillah dengan pertama kali umroh dengan Bu Haja Ida, tertarik lagi, ikut lagi, berikutnya lagi ya Bu Haja Ida, 2 kali ya. Ikut lagi Bu Haja Ida, alhamdulillah umroh lagi dengan beliau. Ya memang saya sedikit tahu tentang Bu Haja Ida. Luar biasa sabarnya, kemudian uletnya. Saya juga diajakin juga untuk anak cucu ikut menghafal Al-Quran di rumah tahfidz beliau. Masya Allah. Hanya saja kondisinya masih terlalu kecil kali cucu-cucu ya. Jadi masih di lingkungan sini saja yang dekat-dekat. Karena Bu Haja Ida di Sunterjaya agak jauh jaraknya dan tidak ada yang mengantar ke sana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya sudah anggap keluarga saya sendiri, sahabat saya, saudara saya, karena terus komunikasi dengan Bu Haja Ida. Bahkan saya kemarin ada sedikit di keluarga yang kena sakit, beliau yang memotivasi sehingga saya alhamdulillah sekarang sudah sehat sekeluarga. Bahkan Bu Haja Ida juga menyampaikan, saya berkesan sejak Bu Haja Ida menyampaikan kalau baca Al-Qurannya disuarakan, dikencengin katanya begitu, supaya itu virus-virus itu mati katanya, dengar frekuensi sekian itu mati gitu. Benar. Nah semenjak itulah saya alhamdulillah sudah khatam, sekarang sudah mau 2 kali khatam karena beliau lah yang memotivasi saya. Baik. Ya kenapa ya, benar juga dengan adanya disuarakan yang kenceng itu. Akhirnya semangat saya meningkat dan saya rasakan imun saya juga meningkat. Akhirnya alhamdulillah saya sekeluarga sudah beberapa kali memang di swab gitu ya. Tadinya sedih juga ya. Saya mengeluh juga ke Bu Haja Ida. Udah banyakin baca Al-Quran. Banyakin Quran aja. Baik. Biasanya saya kalau baca Al-Quran tuh pada maghrib sampai isya gitu. Nah sekarang sih nikmat aja kayaknya baca Al-Quran tuh, habis sholat 10 menit, seperempat jam baca Al-Quran. Alhamdulillah nikmat rasanya. Terima kasih Bu Haja Ida, motivasinya luar biasa. Terima kasih Mbak Juan, terima kasih Bu Ida, terima kasih semua pemirsa. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung. Salam, sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kisah Bu Ida nanti bisa menginspirasi kita semua insya Allah. Kak Kumi? Iya pemirsa, kalau misalkan kita ditimpa masalah jangan sedih.